Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Doni Hardia. Tentu saja di acara Ngobrol Asik Minggu Pagi Online Nampol. Hari ini, pagi ini kita nge-live lagi nge-live. Dan di hari ini mudah-mudahan suasana di rumah Anda beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya suasananya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan pada pagi hari ini adalah hari ketiga saya nge-live, lagi nge-live di acara Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Dan yang menjadi teman ngobrol kita pada pagi hari ini adalah seorang yang hobinya traveling dan juga lari. Beliau adalah Tasmiarni Taslim yang biasa dipanggil Mia. Nah, untuk teman-teman sambil menunggu Mia bergabung, silakan teman-teman yang ingin bergabung, kami tunggu dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mia. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar lari, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan juga. Nah, mungkin ada teman-teman yang hobinya lari atau bercita-cita punya hobi lari. Nah, ada yang mengatakan bahwa lari itu antara hobi dengan olahraga itu beda. Katanya kalau hobi lari itu berbiaya. Nah, kemudian kalau olahraga lari itu sebenarnya nggak ada biaya, atau maksudnya tidak perlu kita menggunakan perlengkapan khusus. Tapi benarkah demikian? Nanti kita ngobrol dengan Mia. Mianya sudah bergabung. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, izinkan saya buat ngepin terlebih dahulu biar nanti teman-teman yang baru gabung tahu kita lagi ngobrolin apa. Sabar ya Uni Mia. Iya, saya ngepin dulu sebentar. Ini judulnya panjang, ya kan? Kadang-kadang kita suka nyari kerjaan sendiri, bikin judul panjang-panjang, kemudian pas nulisnya lama. Ya, ya, sambil menunggu teman-teman lain bergabung untuk ngobrol pada pagi hari ini, saya izinkan saya ngepin dulu sebentar. Ini agak lama, soalnya judulnya panjang. Kemudian yang ngetik jarinya gede-gede. Atau iya. Iya. Yes. Selesai. Oke. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Unimia. Saya minta untuk bergabung terlebih dahulu. Sudah bisa kita gabung? Selamat pagi untuk tadi Mbak Tut, ini kayaknya Hamdi deh tadi. Halo, Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener-bener pagi-pagi lagi ngopi beneran ya. Ada Bunda, Waalaikumsalam. Iya, ada Bunda. Oke, Mia hari ini sudah lari belum? Kebetulan kemarin udah lari sama teman. Hari ini tadi hip hop bareng sama teman-teman. Jadi kelas Wes. virtual gitu di Zoom. Uh, uh. Jadi Habis hari hip ini hop justru terus hip hop. apa? Sekarang ngopi. Iya, hip hop tadi pagi. Banyak ya Seru-seru. kegiatannya ya. Dan konon kabarnya kemarin naik sepeda. Iya, naik sepeda terus jatuh. Ya Allah. Makanya kalau yang biasa lari mah lari aja. Makanya karena Oke. kebiasaan lari sepeda beda ya, jadi jatuh. Aduh, kacau. Jatuh. Lumayan. Kemudian lagi kondisinya juga lagi hujan kali ya. Iya, kemarin tuh hujannya cukup deras ya. Jadi
baru pertama kali naik sepeda terus hujan, jadi nggak memperkirakan kalau belok itu memang kita harus pelan-pelan dan harus sambil manuver yang agak jauh gitu. Karena udah mau deket rumah, kaki udah capek main ngebut, jatuh lah jadinya gitu. Ya korban celana satu lah, sobek sama korban kaki sebelah kanan. Dan dikirain masih lari aja gitu ya. Iya, jadi kira masih lari, ternyata naik sepeda, beda ya. Oke, tapi sebelumnya selamat ya, selamat untuk Gaiska untuk atas kelulusannya di Institut Teknologi Bandung. Senang banget ya pasti ya. Ya, syukur alhamdulillah dah, makasih banyak. Itu juga apa, setelah melalui perjuangan yang cukup berat buat anak dan ibunya gitu. Alhamdulillah bisa keterima. Jadi ya Allah, syukur alhamdulillah. Makasih dah. Dan ternyata itu benar-benar doa Gaiska yang terjawab ya. Kayaknya doanya udah disampaikan terlebih dahulu ya, udah direkam terlebih dahulu doanya dan alhamdulillah terjawab. Iya, Gitu jadi ya. itu doa setahun yang lalu lah. Doanya Gaiska, emaknya, doa bapaknya. Alhamdulillah ya Allah. Doa semua. Oke, sekarang kita langsung saja ngobrol-ngobrol tentang lari ya. Tapi ini karena apa namanya pertanyaannya dicatat, jadi pertanyaannya mesti dibaca dulu. Ya, buat sahabat Indonesia yang hobi lari atau yang oh iya. Ya, untuk sahabat Indonesia yang hobi lari perlu persiapan ya. Iya, nanti juga bisa tanya-tanya sama Mia yang sudah punya banyak pengalaman lari, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan pertamanya adalah kenapa sih memilih lari? Kalau ibu-ibu biasanya kan kayak tadi itu tebak hip hop, zumba, apa gitu. Ini kenapa sih mesti capek-capek lari gitu? Sebenarnya sih memilih lari itu Mia nggak seketika ada, tapi berproses gitu. Jadi melalui beberapa kali proses ikutan lari baru menyatakan oh nih Mia suka nih sama olahraga ini gitu. Dan kemudian di lari itu Mia tuh menemukan ada 3 hal lah yang membuat Mia suka gitu. Yang pertama, lari itu adalah olahraga yang simple dan mudah untuk dilakukan. Cuma butuh 2 aja. Butuh niat 1, yang kedua butuh sepatu gitu. Dan sepatu ya. Jadi sepatunya juga nggak mesti sepatu yang kayak gimana banget, pokoknya yang penting nyaman gitu. Terus yang kedua itu olahraga yang menyenangkan, yang fun, bukan olahraga yang kata kebanyakan orang boring gitu, enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga lari itu olahraga, udah pasti kalau semua olahraga itu pasti bikin sehat ya kan. Cuma di lari ini mungkin karena Mia mulainya pagi ya, jadi kerasa segar gitu setelah lari. Mia mau beraktivitas, rasanya badan juga kerasa lebih fit gitu kan, lebih bersemangat gitu. Dan juga Mia tuh olahraga salah satunya juga untuk supaya bisa naikin berat badan gitu. Karena Mia tuh orangnya agak susah berat badan sebenarnya aja. Jadi pakai olahraga lari, tidur enak, makan enak. Jadi mudah-mudahan berat badannya naik gitu. Oke. Nah, terus siapa yang pertama kali mengajak lari? Yang mengajak lari, gini. Jadi Mia tuh senam olahraga di satu tempat senam dan teman-teman di situ sih yang pertama kali ngajakin gitu. Jadi yang ada yang punya info kalau ini nih ada event di Halim namanya Air Force Run. Dan karena lokasinya dekat, terus kita rame-rame, ya kenapa enggak? Akhirnya kita coba ikutan itu. 5 kilo sih waktu itu yang pertama. Yang pertama kali 5 kilo. Nah, 5 kilo dulu, jangan langsung jauh-jauh, 5 dulu gitu supaya siap badannya. Oke. Nah, itu sudah berapa lama, sejak tahun kapan mulai larinya? Pertama kali itu kalau nggak salah tahun 2014 dah. Ya itu di Air Force Run Halim ya namanya. Itu pertama kali Mia ikut lomba. Berarti sudah 6 tahun ya? Ya kurang lebihnya, nggak kerasa ya. Itu pertama ikut lomba atau pertama ikut larinya?
6 tahun yang lalu. Ikut lomba, ikut lombanya. Kalau larinya sih sebenarnya sebelum lomba itu nggak pernah lari. Kalau sebelum lomba itu Mia ikut olahraga yang apa sih ya, kayak tadi Dadodan bilang, mak sukanya zumba, hip hop, pernah tenis waktu itu, berenang, basket, squash, kayak gitu-gitu aja. Tapi lari pertama kali banget ya pas lomba itu, pas event Halim Air Force itu. Iya, pertama lari langsung ikut lomba. Nah, apa sih yang dirasakan gitu ketika pertama lari? Biasanya kan ada yang bilang, aduh pertama lari itu pegel, gitu kan. Apa sih yang dirasakan pertama kali lari? Ada orang kan yang pertama kali lari besoknya males lari lagi, gitu kan. Tapi ada juga yang pertama kali lari malahan besoknya lari terus, gitu loh. Nah, untuk Mia sendiri apa sih yang dirasakan pertama kali? Kalau pertama kali ya karena Mia pertamanya ikut event itu ya, sebenarnya euforia eventnya sih yang menyenangkan dan seru gitu. Dari mulai sampai kemudian habis itu kita sama-sama ngantri ini nunggu di starting point namanya sebelum flag off mulai lomba, itu kerasa banget apa ya, energi positif dari sesama teman pelari. Mereka sama-sama bersemangat, akhirnya itu semuanya kayak nular ke Mia gitu. Dan juga di sepanjang trek lari itu tempatnya kan rindang ya kalau di Halim ya, terus pemandangannya juga bagus. Terus karena kita lari di Halim, mereka tuh seperti mendisplay pesawat-pesawat tuh di lapangan udaranya. Jadi kita bisa sambil lari, sambil selfie, foto-foto sendiri gitu. Itu seru banget. Kemudian kalau habis lombanya ya pegel-pegel biasa lah ya, namanya juga olahraga. Biasa lah, nggak yang bikin kapok gitu. Seru banget menurutnya. Tapi memang ketika Mia mulai pertama kali lari itu memang kebetulan ada event dan eventnya menyenangkan. Jadi ternyata kalau kita memang mau atau niat mau lari itu emang harus cari-cari event dulu. Jangan tiba-tiba sekonyong-konyong terus lari gitu ya. Terus larinya sendiri lagi gitu kan ya. Jadi besoknya jadi males mungkin ya. Ini karena suasananya enjoy, teman-temannya enjoy. Jadi besoknya jadi semangat. Apalagi waktu itu ada eventnya. Nah, event pertama kali itu ada dapat sesuatu nggak? Misalnya penghargaan apa? Dapat. Jadi karena ini baru pertama kali ikut lari ya, jadi Mia ngerasa harus ada momennya gitu ya kan, supaya bisa dapat feel senengnya gitu. Pas di event itu udah pasti dapat jersey ya, udah dapat jersinya. Terus habis itu dapat medalinya kece, bagus gitu. Jadi ya itu sih salah satu yang bikin jadi senang lari juga. Jadi koleksi medalinya cukup banyak nih sekarang di rumah. Oh iya. Nah, itu yang medali yang pertama itu medali apa? Atau hanya medali kepesertaan atau memang medali misalnya berhasil mencapai 1 kilo dalam sekian menit? Nggak, jadi kalau ikut event itu kita udah pasti dikasih medali kalau kita selesai sesuai dengan catatan waktu yang sudah ditetapkan gitu. Dan medali setiap kategori itu beda-beda, paling nggak itu beda dari warna lah. Kalau kelas yang paling kecil 5 kilo mungkin warnanya perak, ntar kelas yang lebih tingginya warnanya dibedain gitu sih. Tapi memang setiap pelari kalau misalnya dia ikut terus menyelesaikan sesuai catatan waktu yang ditetapkan, itu semuanya dapat gitu. Nah, ini sudah ada yang bergabung juga. Ini ada juga pelari ya, namanya Putri. Nah, kalau Putri ini lari-lari sambil bawa ketupat. larinya sambil nenteng bubur ayam, nenteng bubur sumsum. Ini ada juga lagi, ini satu lagi. Ada di Padang. Memang kita tujuan akhirnya makan. Kalau Mia ya, habis iya. enak gitu. Jadi itu salah satu yang bikin semangat juga gitu. Iya, karena Mia memang tujuannya adalah menaikkan berat badan gitu ya, salah satunya ya. Nah, tapi ternyata nggak jauh-jauh juga ya. Ibu-ibu kalau olahraga pagi, pasti ujung-ujungnya
nenteng buat dibawa pulang atau nenteng buat dimakan atau pasti berakhirnya dengan acara makan-makan gitu ya. Ya, makan dan sama halnya dengan sama halnya dengan Ibu Cantik yang baru bergabung di akhir ini, beliau juga seperti itu. Ya, larinya ceritanya planningnya 1 jam, larinya 5 menit, makannya 55 menit. Nggak apa-apa kalau kata orang Padang bilang apa? Labo, apa namanya? Dapat labo apa? Istilahnya kalau orang Padang bilang apa? Iya, balabo. Tapi cantik loh ibu ini, om muncrat. Oke, kemudian dilanjutkan. Pertama ya, terus udah. Ketika pertama kali ikut, ya kan? Pertama kali ikut itu sudah Mia menemukan suasana yang enjoy, suasana yang menyenangkan gitu kan. Nah, setelah pertama kali ikut lari itu, kapan lagi event atau lari selanjutnya, jarak waktunya? Apakah nunggu event atau langsung lari? Oh, kalau event memang langsung daftar lagi karena jadinya kita tuh tiap bulan harus ikut event terus gitu. Terus ya kalau latihan lari kayaknya karena 5 kilo ya jadi seada-adanya aja pas kapan sempat gitu. Tapi kalau ikut event jadinya kita ikut event setiap bulan. Minimal ikut event 1 kali tiap bulan. Ada bahkan sampai 2 kali tiap bulan waktu itu ya awal-awal karena lagi semangat-semangatnya tuh. Jadi setelah merasakan kesenangan di lari pertama kali, akhirnya mencoba lagi lari dan selanjutnya karena memang lari itu ternyata menyenangkan ya. Betul, nah, menyenangkan. Terus jarak tempuh yang terjauh yang pernah Mia jalankan berapa? Jarak tempuh yang terjauhnya yang sudah dijalankan? Jarak tempuh yang terjauh 5 kilo nih awalnya. Kalau jarak tempuh terjauh sih 2 event terakhir ya Dodon. Jadi itu Mia ikut event yang kelas kategori half marathon. Half marathon itu minimal 21 kilo. Jadi untuk yang Borobudur marathon kalau nggak salah hampir 22 kilo. Kalau yang Bali Maybank kalau nggak salah 21 kilo lebih sedikit lah. Itu jarak terjauh yang pernah Mia lariin. Berarti 22 kilo ya, 22 kilo ya, yang paling jauh. Nah terus kemudian persiapannya apa aja sih kalau sebelum lari, apalagi dalam event-event apalagi yang eventnya sampai 22 kilo itu, apa persiapannya? Persiapan dari segi fisik sih, dulu deh, fisik dulu. Oke. Persiapan yang kayak tadi Mia bilang kalau kelasnya 5-10 kilo sih Mia ngerasa nggak ada persiapan khusus dah karena mungkin Mia itu hari-hari juga mungkin seminggu sekali udah bisa olahraga tuh 4-5 kali seminggu gitu paling sedikit 3 kali seminggu lah gitu jadi Mia nggak ngerasa di 2 kategori 5 dan 10 Mia nggak terlalu perlu ada persiapan khusus gitu tapi kalau yang di kelas maraton, yang Mia ikutin kelas maraton, itu Mia, karena kalau kelas maraton itu sudah termasuk olahraga ekstrim, ya. Jadi, karena olahraga ekstrim itu perlu persiapan, paling enggak 2 bulan sebelumnya. Gitu. Jadi, kita harus menyiapkan badan kita, fisik kita untuk bisa berlari sekian puluh kilometer. Jadi, nggak bisa ujuk-ujuk ikut half maraton terus cuma seminggu latihan itu habis itu lari, nggak bisa kayak gitu, bahaya gitu. Kita harus mengkondisikan badan kita secara fisik. Gitu. Terus kalau misalnya kita gimana? Sorry. Lanjut dulu. Gimana? Sorry. Latihannya apa aja? Latihan fisiknya seperti apa aja? Oh ya sebelumnya selamat bergabung ada Uni Evi juga. Oh iya Uni Evi yang minggu depan ya. Minggu depan. Iya, insya Allah. Latihannya seperti apa? Sebenarnya banyak. Latihannya bisa ada long run, terus ada latihan penguatan, terus ada namanya latihan lari interval. Lari interval itu kita misalnya berlari dalam jangka berlari 700 meter dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan berapa menit, berapa detik gitu kan.
habis itu break sebentar, habis itu lari lagi 700 meter sampai 5 atau 10 kali interval. Itu namanya lari interval. Nah itu begitu tiap minggu diulang-ulang terus. Ada juga latihan untuk penguatan otot yang tadi dia bilang tuh, atau latihan untuk stretching supaya ototnya nggak ditarik terus tapi juga dipanjangin supaya nggak gampang kram. Itu sih latihannya kira-kira ya, kurang lebih. Nah, sepertinya kalau dari jawaban Mia tadi, sepertinya itu ada pendampingnya nggak sih atau pelatihnya? Karena kayaknya paham banget soal latihan gitu loh. Apa yang harus dilatih, seperti apa latihannya. Tapi sebelum dijawab, selamat pagi juga untuk Kakak Sri, kemudian juga untuk Andi. Aku juga ikut 5 kilo tapi campur jalan terakhir sebelum COVID di Merapi. Nih, Uni Evi nih, ternyata masih sanggup lari 5 kilo. Habis itu makan nasi kapau padusi Gumarang. Ya, padusi Gumarang itu. Jadi kalau kita ikut itu nggak harus lari terus loh, dah. Kalau mau jalan sebenarnya juga, tapi diusahakan jangan jalan banget. Karena kita mempertahankan heart rate-nya ya supaya nggak naik turun. Kalau ya paling nggak jalan cepat lah gitu. Jadi nggak harus 5 kilo lari terus, tapi kalau mampu ya nggak apa-apa gitu. Nah, menjawab yang tadi, bagaimana tadi, apakah ada pelatih khusus atau minimal pendampingnya deh setiap mau ikut event gitu? Harus didampingi oleh seorang yang lebih ahli atau misalnya ya pengetahuannya dari teman ke teman aja atau seperti apa sebenarnya yang Mia lakukan? Karena Mia ikut event itu selalu bareng-bareng dah. Jadi kita Mia dan teman-teman itu bareng-bareng latihan juga. Kebetulan ada teman Mia nih yang udah pernah ikut latihan dengan personal training, udah pernah ikut latihan seperti ini nih. Nah udah Mia sama teman-temannya itu tinggal copy paste aja dengan paket latihan yang mereka jalanin gitu. Itu dan kebetulan di komunitas teman-temannya yang lari ini ada juga yang udah apa ya istilahnya larinya udah kenceng banget dan dia juga termasuk instruktur gitu kan. Jadi Mia juga bisa belajar banyak dari dia lah untuk persiapan sebelum ikutan event. Nah, kalau dilihat tren beberapa tahun terakhir, memang banyak orang yang melakukan lari. Nah, lari ini memang harus kita bedakan ya, atau sebelumnya gini deh, lari itu memang harus kita bedakan antara lari olahraga dengan lari hobi. Sebenarnya apa sih bedanya? Karena lari, kalau kemarin lihat referensi, ternyata olahraga lari itu beda loh dengan hobi lari. Kalau menurut Mia gimana sih? Apa memang beda atau gimana? Apa ya, kalau Mia memang pada dasarnya hobi olahraga ya, jadi mau membedakan itu agak susah gitu. Karena Mia hobi gitu, jadi menurut Mia sih diantara hobi dan olahraga lari itu nggak ada bedanya, sama aja gitu. Sama-sama hal yang Mia sukai gitu, jadi nggak ada bedanya sih menurut Mia ya. Nah, cuman ada pendapat yang mengatakan begini, kalau olahraga lari, lo bisa lari kapan aja, di mana aja, dengan perlengkapan seadanya gitu loh. Tapi kalau hobi lari itu biasanya gitu kan ya, kostumnya, sepatunya, belum lagi aksesorisnya, belum siapa sih judul-judulnya yang kadang-kadang suka di pergelangan tangan, apalah itu namanya, terus sampai ke botol minumannya malahan gitu, katanya harus fashionable atau apa ya gitu, kurang lebih seperti itu lah. Nah, kalau kita lihat penampilannya seperti itu, berarti katanya itu adalah hobi lari. Nah, kalau yang larinya biasa-biasa aja penampilannya, nah itu berarti olahraga lari. Bener nggak sih menurut dia seperti apa? Kalau hobi mungkin karena kita sudah kalau hobi itu kan pasti kita melakukan satu hal itu nggak sekali dua kali, tapi sering gitu kan. Dan karena sering udah pasti kita pengen melengkapi perlengkapan sesuai sama hobi kita gitu kan. Kepengen sepatu yang selain nyaman dipakai tapi juga keren gitu,
dan bisa menunjang performa kita untuk lari gitu kan. Atau misalnya kepengen punya jam tangan yang bisa sekarang kan banyak tuh jam tangan yang teknologinya udah paling mutakhir lah gitu, bisa ngerekam lari, heart rate segala macam gitu. Kecepatan ya. Jadi karena hobi dan nggak sekali dua kali kita kerjain, udah pastilah kita kepengen punya perlengkapan yang cukup bagus yang bisa menunjang performa kita lari. Gitu sih mungkin bedanya jadi kayak gitu. Karena sudah hobi jatuhnya. Tapi nggak ada salahnya juga membuat sesuatu yang membuat kita senang, yang menyenangkan bagi kita, sehingga kita juga akan selalu bersemangat untuk lari. Bener gak sih? Iya, ya kan? betul. Jadi ya kita maksudnya dengan penampilan kita yang kita merasa percaya diri, kita merasa oke, akhirnya kita akhirnya besok gue tampil pakai apa lagi ya? Apalagi cewek ya. Iya. Lari itu banyak teman-teman lari bahkan yang mungkin dia lah ya kepengen tampil maksimal, tampil prima gitu. Misalnya pas event ini warna jersinya hijau, disesuaikan nih topinya juga ada warna hijaunya, atau misalnya sepatunya biar matching. Jadi itu satu hal juga yang membuat kita jadi semangat sih dah kalau buatnya. Jadi kadang-kadang baju bareng sama teman-teman, oh nih ada yang diskonan nih di sini nih, kita datang lihat ke sana gitu. Malu emak-emak jadi yang dicarinya diskonan dah gitu. Ya, yang penting pas di Instagramnya kelihatannya keren gitu ya. Orang kan nggak tahu kalau itu diskon. yang penting pencitraan Instagramnya di medsosnya kan. Oke. Itu ada nih Evi itu ngajak, katanya ada lari 10 km di Jogja, ikut nggak Nia katanya? Itu ada event lari 10 km. Ini kapan ya? Karena tahu Nia ya, selama pandemi ini banyak event lari yang jadi di cancel, jadi tidak diadakan gitu. Jadi mungkin mereka mengadakannya secara virtual aja. Jadi kita lari sendiri-sendiri, terus kita rekord kita upload ke si penyelenggara lari. Nanti kita kalau udah sesuai sama target yang mereka tetapkan, kita bisa dikirimin medali gitu. Jadi setahunnya sih kalau untuk sekarang event belum ada yang ngadain lagi gitu. Kok bisa lah juga ya event lari secara virtual sekarang ini ya? Wah, iya virtual udah, jadi kita ada halangan seperti itu. Wes. Ya oke. Terus kan ada juga yang bilang nih, ini orang-orang yang sedang lari itu sebenarnya dia mau melarikan diri dari kenyataan aja. Bener nggak sih? Bener, kalau nggak salah dengar dari orang-orang lari juga ngomong seperti itu ya. Iya, jadi memang itu sebenarnya joke yang benar di sesama teman pelari. Jadi ya bisa dibilang gini deh, kalau kita lagi lari, kita ikut event lah misalnya, yang seperti tadi Mia cerita, suasana eventnya aja tuh udah asik, udah seru gitu. Terus misalnya kita larinya di luar kota nih, misalnya seperti di Bali lah, lihat pemandangannya enak, terus sepanjang jalan kita disemangatin sama orang, ayo sis kamu bisa, semangat gitu. Atau bahkan ada orang yang nari-nari terus-terusan sama kita di jalan gitu kan. Terus sepanjang trek larinya pemandangannya juga bagus gitu. Jadi seperti membuat kita lari dari kenyataan untuk saat itu ya, walaupun nanti setelah balik lagi udah selesai event lari ya balik lagi kita ke kondisi seperti semula gitu. Jadi itu ada benarnya. Jadi sebenarnya maksudnya lari sejenak dari rutinitas begitu kan ya Mia ya? Bukan iya, sejenak gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi sebelumnya selamat bergabung dulu Mbak Yani. Ini apa kabar? Kemudian ini ada pertanyaan, saya kok nggak buat lari jauh ya, caranya agar bisa lari dengan jarak yang lumayan, bagaimana? Ini dari Erome pertanyaannya. Oh, Ronald, ini teman-temannya di Inagok kayaknya. Tapi sebentar ya, ini ada yang jatuh sebentar ya, maaf ya, ada yang jatuh sebentar.
Iya, iya. Telinganya jatuh. Oke, jawab Boleh pertanyaannya. kasih tips ini ya. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu lari jarak jauh kok. Ya, kita tuh hanya perlu olahraga menyesuaikan sama kondisi badan kita masing-masing. Mengenai jarak itu nanti bisa bertambah sesuai dengan makin kuatnya fisik kita gitu. Nggak mesti pas pertama kali ujuk-ujuk belum pernah latihan sama sekali terus langsung saya 10 kilo gitu. Jadi menurutnya sih agak maksa gitu. Jadi sesuaikan aja pertama kali mungkin 1-2 kilo dulu. Begitu udah ngerasa nyaman, posisi lari udah lebih enak, nafas udah lebih kuat, tambah lagi sekilo lagi. Jadi bertahap. Nggak usah langsung yang harus lari jarak jauh 10 kilo. Nanti mentok-mentoknya badannya nggak enak, pegel-pegel, sakit, akhirnya kapok gitu. Iya. Gitu sih kalau. Nah, itu yang kadang-kadang yang membuat kita malas melakukan olahraga atau contohnya seperti lari maupun renang dan yang lainnya karena kita di awal terlalu bersemangat, terlalu berambisi gitu ya. Jadi lari, pertama kali lari udah ngebayangin pengen larinya bisanya 10 kilo atau minimal 5 kilo. Ternyata kita belum sanggup, apalagi larinya tidak dengan pemanasan terlebih dahulu, tidak stretching terlebih dahulu. Akhirnya besoknya capek ya lari ya, males gue lari. Terus nyobain sepeda, pas sepeda juga begitu, targetnya kegedean, ambisinya kegedean, akhirnya ya nggak jadi lagi sepedanya gitu. Kira-kira tipsnya seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bagi sahabat Indonesia ada pertanyaan, silakan bertanya. Ini ada dari Ibu Cantik, Ibu Magdalena. Apakah untuk persiapan lari ini didukung dengan asupan vitamin dan gizi yang cukup? Biasanya minum apa yang sering Mia minum untuk persiapannya gitu? Oke. Kalau yang Mia tahu sih, memang kita harus jaga stamina dengan makan makanan yang asupan gizinya cukup lah gitu. Cuma Mia pribadi orangnya nggak sedisiplin itu gitu. Makan apa aja gitu ya. Cuma kalau minum vitamin sih apalagi kayak sekarang gitu makin penting gitu. Kayak madu itu setiap hari, vitamin C, vitamin D, vitamin E, batu sauda itu udah satu hal yang wajib lah gitu. Walaupun kadang-kadang lupa ya namanya manusia ya. Dan sebelum lari itu diusahakan jangan, pokoknya 1 hari sebelum lari diusahakan jangan makan yang terlalu berat. Ya. Tapi 2 hari sebelum lari, kalau nggak salah sih Mia tuh ada istilah namanya carbo loading. Nah itu tuh kita harus loading karbo yang banyak gitu untuk supaya badannya untuk persiapan lari. Tapi sehari sebelum lari itu jangan makan makanan yang berat-berat karena takutnya kan suka ada ya orang yang pagi-pagi suka susah ke belakang gitu ya, malah pas lagi lari perutnya sakit malah jadi berat atau kram lah jadi nggak enak. Jadi itu sih yang perlu yang perlu dijaga. Itu aja sih dari Mia. Ya, dan jangan lupa minum berlemon, lemon murni dalam kemasan iklan. Ya. Oke, ya, selamat bergabung juga Mbak Ambar. Oke, terima kasih tipsnya Mania, kata ini Eromain. Ya, bagi sahabat Indonesia yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol aja, kita diskusi aja. Yang bisa dijawab oleh Mia nanti akan dijawab berdasarkan pengalamannya tentunya. Sudah bergabung juga udah Oli, terima kasih yang bagi teman-teman, bagi teman Indonesia yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa event yang paling berkesan bagi Mia dan kenapa sih itu menjadi berkesan gitu? Oke. Apa berkesan buat Mia sih 2 event terakhir, mungkin dari tadi sering banget Mia sebut ya. 2 event terakhir itu Mia ikut kelas half marathon di Bali dan di Jogja. Kalau untuk yang di Bali, waktu itu di 2 event ini nih acaranya seru banget. Mulai dari ngambil respect-nya, mereka kemas dengan sangat baik gitu ya. Kemudian respect-nya, kalau respect itu tahu nggak ada adonan apa enggak ya, nggak tahu ya. Oke, Mia jelasin aja. Jadi kalau
kita kalau ikut event lari, kita tuh dapat satu tas namanya Respect. Itu isinya ada jersey, kaos untuk lari, kemudian ada barang-barang dari sponsor-sponsor, terus suka dapat tas lari juga gitu. Jadi untuk pas acara kita ngambil Respect-nya itu sendiri, itu seru gitu. Dan kalau yang di Bali waktu itu, kalau boleh cerita sedikit, kita tuh nyampe di venue-nya itu kurang lebih jam 3:30 pagi. Kenapa 3:30 pagi? Karena Mia kan ikutnya yang kelas half marathon, harus berangkat lebih pagi. Jadi Mia bangun 2:30, 3:30 itu udah harus sampai di sana gitu, karena takut jalan-jalan ditutup kan. Kalau mau lari itu memang ada batas waktunya, jalan akan ditutup, daripada kita nggak bisa nggak bisa nyampe, lebih baiknya nyampe di tempat lebih cepat gitu. Nah waktu itu Mia tuh nggak sadar kalau misalnya ada perbedaan waktu nih antara Jakarta dan Bali. Jadi antara sholat subuh sama gun time sama flag off-nya gitu, sama waktu mulai lomba itu berdekatan sekali gitu. Sementara musolanya jauh dari tempatnya, harus mulai ngantri sebelum lomba. Kemudian ngantri di musolanya itu sempat deg-degan sih, aduh ini sempet apa enggak ya, cuma kan nggak mungkin nggak sholat juga gitu. Iya. Ya udah akhirnya udah selesai sholat beneran kedengeran kalau itu udah pada mulai lari tuh yang kelas half marathon gitu kan. Ya udah akhirnya Mia sama teman-teman Mia yang lain yang pada di kelas half marathon lari tuh cukup jauh dari belakang sampai ke tempat kita mulai lomba. Untungnya panitianya cukup sigap ya, kita dibukain jalan supaya yang kelas half marathon bisa lewat. Dan di kedua event itu sepanjang trek larinya sangat indah pemandangannya. Kemudian kayaknya mereka itu selalu ngajakin penduduk-penduduk di sekitar tempat kita berlari itu di sepanjang jalan untuk support event itu. Ada yang nari-nari seperti tadi Mia cerita, terus habis itu kita sesama teman pelari suka ada foto bareng, videoin gitu kan. Ada yang kasih semangat, ayo kakak kamu bisa, habis itu ada yang tos-tosan di jalan. Jadi sepanjang trek lari itu sangat menyenangkan lah, pemandangannya juga seperti itu. Kemudian setelah kita selesai dapat medalinya, 2 medalinya bagus banget, nggak mengecewakan gitu ya. Dan selesai eventnya pun juga acaranya juga seru, ada door prize, macam-macam lah di 2 event itu. Kalau yang di Borobudur, kebetulan waktu itu kalau nggak salah Bromo itu lagi agak erupsi dan gitu, Gunung Bromo lagi agak erupsi, jadi pas hari itu cuacanya sangat panas gitu. Cuma alhamdulillahnya Mia sebelum jam 9 itu Mia udah selesai. Nah, untuk teman-teman yang kelas maraton kan, yang full maraton itu selesainya mungkin bisa di atas jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang jam 11. Jadi udah banyak yang bisa dibilang ada yang pingsan di jalan, ada yang banyak yang kena kram kakinya gitu. Itu tuh banyak sekali nih yang lihat di jalan yang seperti itu. Cuma ya balik lagi kan itu satu hal yang penyelenggara lombanya nggak bisa prediksi gitu kan dengan si Bromonya erupsi. Tapi so far 2 event itu adalah 2 event terbaik dan yang paling mengena di dunia gitu. Kalau misalnya tahun depan nih, tadinya tahun ini nih ada lagi tuh Mia mau ikutan lagi gitu. Tapi sayangnya 2 event itu karena pandemi akhirnya tidak jadi diadakan. Itu sih ya. Ya. Mudah-mudahan di awal tahun depan diadakan lagi ya. Nah, selain pengalaman terbaik, pengalaman yang paling berkesan, tentu ada juga dong pengalaman yang paling tidak mengenakan. Ada nggak kira-kira? Bisa nggak diceritakan kalau misalnya ada yang nggak menyenangkan selama menjalankan olahraga? Hobi ini, bukan olahraga ya, hobi dulu. Olahraga dan hobi. Iya, kalau dia sih alhamdulillah enggak ya. Paling ini sih dulu tuh pernah ikut namanya Heritage Run namanya, yang diadain sama RCTI. Terus larinya itu di Kota Tua. Dia ngadain lari, pas mulai larinya itu agak kesiangan menurutnya.
Jadi banyak jalan yang sepertinya nggak ditutup sama si penyelenggara lomba gitu. Jadi mobil-mobil lewat, bahkan ada area larinya memang bagus ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa ada. Tapi karena udah mulai banyak mobil, banyak truk ya, jadi asap kendaraannya tuh mengganggu sekali. Itu yang ngerasa pengalaman yang kurang mengenakan gitu sih. Kalau yang lain-lainnya sih kayaknya nggak ada ya. Cukup baik semua sih yang dia ikutin event-eventnya. Ya, terus sekarang nyoba olahraga sepeda, baru pertama kali sepeda langsung jatuh gitu ya. Makanya kalau lari aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sri. Usia di atas 50 apakah masih boleh lari jika sebelumnya jarang olahraga lari? Ya, bagi yang usianya sudah di atas 50 masih bisa nggak sih lari, tapi sebelumnya belum pernah. Ini Kak Sri ini juga rajin olahraga ini. Iya ya Kak Sri ya. Jadi gini sih, Mia pernah waktu itu ikut satu komunitas lari namanya Skolari, yaitu latihan setiap hari Kamis malam dan hari Sabtu pagi di GBK. Jadi ini komunitas yang memang orang pehobi lari semua gitu. Bahkan mungkin kayaknya ada yang aktif di situ. Jadi si Skolari ini setiap kita latihan itu dikasih tahu teknik berlari yang benar seperti apa, kemudian pemanasannya harus seperti apa, terus habis itu apa yang harus kita makan segala macam itu semua dikasih tahu di situ. Dan di situ kebetulan Mia ngelihat banyak sekali ibu-ibu yang sudah berumur ya, dari mulai mungkin umur 50-an kali, mungkin ada yang 70 tahun kali, kayaknya mukanya udah tua banget gitu. Dan itu di situ dia bercerita kalau dia kan pergi sama temennya nih, dia bilang, udah kita latihannya di Skolari aja, dia bilang gitu. Karena dia yang tadinya tidak bisa lari, belum pernah lari, ikut latihan sama si Skolari ini, dia akhirnya bisa lari, tapi lari dengan kondisi dia ya, jangan ngarepin lari yang kenceng seperti atlet gitu, enggak, tapi lari dengan kondisi dia. Dengan jarak yang tadinya dia kira dia nggak bisa tempuh, ternyata bisa gitu. Jadi yang penting adalah mau belajar teknik berlari yang seperti apa gitu. Harus cari tahu nih kita soalnya gitu. Jadi nggak bisa main sembarangan lari aja. Kalau misalnya mau lari yang jaraknya ya di atas 3 kiloan gitulah, nggak usah. Jadi kita harus cari tahu sebenarnya. Nah, jadi berarti ini sebenarnya olahraga untuk semua kalangan umur, tapi balik lagi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Gitu. Nah, kalau mendengar kata Mia tadi, uraian Mia tadi, lebih baik mungkin kalau kita ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan lari ini, sebaiknya bergabung dengan komunitas kali ya, agar kita juga dapat ilmunya, dapat teman lari yang menyenangkan, jadi lari menjadi sesuatu yang menyenangkan juga bagi kita. Mungkin itu ya Mia ya? Betul. Jadi kalau misalnya ingin lari, ya maksudnya apalagi untuk yang sudah tadi di atas 50 tahun, ya sebaiknya jangan lari-lari sendiri, gitu kan ya. Gitu kan ya Mia ya. Lebih baik bergabung dengan komunitas agar kita juga dapat ilmunya dan tentunya dapat teman-teman yang menyenangkan agar lari menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Terus kemudian ada tren beberapa tahun belakangan ini kita lihat, ada orang yang kadang-kadang larinya siang, ada yang larinya sore, bahkan beberapa tahun yang lalu itu lagi ngetren lari malam. Itu menurut Mia seperti apa sih Mia? Sebenarnya yang baik itu larinya di jam berapa gitu? Kalau Mia pribadi sih lebih memilih lari pagi, karena udara masih segar ya kan. Terus apalagi masa pandemi kayak gini nih, kalau makin pagi sebenarnya makin baik gitu kan, belum terlalu ramai orang, udara masih segar, dan kalau bisa cari yang sudah agak terang lah, karena kan kalau kita perempuan kan nggak aman juga kalau misalnya kita lari masih gelap gitu kan ya. Kalau gue sih lebih memilih pagi ya,
karena balik lagi udaranya masih segar. Kalau malam kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam, terus kita masih pakai badan kita lagi untuk lari malam-malam, ya ngerasa kok apa ya, kalau di Mia sih rasanya kurang pas ya kalau di Mia gitu. Tapi mungkin ada juga orang yang baru bisa olahraganya malam dan dia ngerasa nyaman di situ, ya nggak masalah juga. Iya, mungkin mengambil waktu itu malam, karena pagi kan kalau di Jakarta kan biasa kan, kalau pagi kan kadang-kadang jam 5, jam 6 itu sudah harus berangkat ke kantor kan. Ada waktunya malam sebelum pulang ke rumah, mungkin itu kali. Terus kemudian mereka juga kalau untuk melakukan olahraga lari yang cuma sekali seminggu juga merasa nggak cukup. Jadi akhirnya mereka mencari waktu malam, waktu luangnya adalah di malam hari. Gitu mungkin ya. Kemudian ternyata kalau dengar cerita Mia tadi, lumayan mahal juga ya hobi lari itu, kalau sampai larinya ke Bali, larinya ke Jogja, apalagi kalau larinya ke luar negeri. Lumayan juga rupanya ya. Nah, terus bagaimana dengan keluarga gitu kan ya? Apakah gitu kan ya, ketika Mia menjalankan hobi lari ini, misalnya anak-anak ini mama nih lari mulu gitu kan, belum lagi dengan papa gitu. Bagaimana sih kalau dari keluarga gitu loh, Mia, dukungannya seperti apa? Alhamdulillah sih kalau dari keluarga ya, kebetulan juga dagu itu suaminya orangnya juga hobi olahraga gitu ya. Jadi dia mendukung, anak-anak pun juga begitu. Kadang-kadang sih memang suka ngomong, ibu sih olahraga mulu gitu, emang nggak capek apa gitu kan. Cuma sejauh ini sih mereka sangat mendukung sih, karena mungkin mereka melihat ini hobi Mia dan mereka melihat Mia merasa senang di situ gitu. Jadi, mereka sangat mendukung sih. Kalau misalnya lari yang di luar kota, di luar Jakarta, udah pasti harus dapat izin dari suami, ya kan? Ya, pastinya. Aku juga ngeliat sih, maksudnya Mia perginya dengan siapa, dengan orang-orang yang memang dia sudah kenal atau Mia sudah sering cerita sama dia gitu. Mia perginya dengan siapa. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah didukung dan dibolehin gitu kalau ikut event lari di luar Jakarta. Tapi memang kalau yang pakai nginep ya Mia juga harus tahu diri lah, nggak bisa sesering itu juga ikut gitu. Selain kan biaya cukup mahal ya gitu. Nah, tapi berarti benar ya, hobi travelingnya bisa join dengan hobi larinya seperti yang dilakukan Uni Evi nih. Katanya Uni hobi lari karena bisa traveling sekalian, jadi lari sambil jalan-jalan gitu. Nah, jadi dapat dua manfaat dah. Dapat dua manfaat. Nah, kira-kira berapa lama sih dalam satu event itu Mia melakukan perjalanan kalau acaranya di luar nih, kayak di Bali tadi atau di Jogja atau dimanapun? Berapa lama sih dalam satu event itu berapa hari gitu maksudnya? Jalannya, larinya, sambil jalan-jalannya berapa lama sih biasanya? Gitu. Ninggalin rumah untuk kegiatan ini. Ya paling lama tuh 3 hari lah dah. Jadi kita nyampe istirahat dulu nih sehari, makan dulu ya kan. Baru besoknya hari eventnya, selesai event itu Mia juga nggak kuat untuk langsung jalan-jalan, itu pasti seharian habis untuk istirahat. Paling baru besoknya atau malamnya lah. Pas hari event malamnya disempetin jalan sebentar sama besok paginya gitu sih, paling lama 3 hari lah dah, nggak nyampe seminggu juga, lama banget. Nah oke. Terus kemudian nah ketika lari nih, kalau tadi kita berbicara soal penampilan kan, kalau Mia lari apakah itu event ataupun cuman lari rutinnya dalam setiap minggu, itu apa sih yang paling diperhatikan dalam segi penampilannya? Apakah sepatunya, apakah bajunya, apakah mungkin topinya, apanya gitu? Jadi mungkin lebih matchingin sama jersinya aja kali ya. Misalnya warna di event ini biru, ya udah dia berusaha untuk matchingin. Tapi kalaupun misalnya Mia nggak punya warna sesuai sama si jersey itu, ya Mia juga nggak akan maksain untuk beli gitu. Kecuali memang pas lagi
pas lagi ketemu atau harganya juga cocok gitu kan, ya baru beli nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu ini SIM-nya nggak terlalu terlalu dipusingkan sama penampilan sebenarnya gitu. Dalam sebulan berapa kali belanja kebutuhan lari? Apakah tiap bulan atau nggak bisa dibilang berapa kali juga sih, jadi maksudnya nggak sih rutin berarti ya? Seketemunya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya pas lagi jalan ketemu, aduh nih murah nih, lucu gitu, ya udah beli. Atau misalnya sekarang belanjanya kan online ya, pas lagi lihat-lihat, waduh ini lagi diskon nih gitu. Terus warna ini belum punya, ya udah beli gitu. Tapi nggak pernah mengkhususkan tiap bulan harus segini gitu, enggak sih. Seketemunya aja. Terus tadi Mia cerita Jogja, Bali. Kalau event yang di luar negeri pernah nggak sini ya? Udah pernah coba? Belum. Kalau nggak salah di Jepang ada ya event lari musim dingin gitu, ada ya kalau nggak salah. Jadi kalau setahunya sih ada namanya 5 World Major Marathon. Jadi ada di Tokyo, di New York, di Berlin, kalau nggak salah di New York, Tokyo, Berlin, apalagi lah 2 lagi gitu. Memang banyak sih apa event-event maraton kelas internasional gitu di luar negeri banyak. Tapi ya balik lagi biayanya, dan untuk kita masuk untuk daftar ke sana juga nggak segampang kita daftar event lokal gitu. Jadi kita harus masukin portfolio berlari kita tuh harus ketahuan itu berapa waktu lari kita tuh berapa lama, itu harus dimasukin ke situ. Jadi nggak gampang juga bisa masuk. Oh, berarti benar-benar selektif juga ya, bukan hanya peserta siapa yang mau lari, yuk lari gitu ya, benar-benar diseleksi juga ya, kalau yang di luar gitu ya. Nah, kalau di kita sendiri gimana? Ada persyaratan khusus juga nggak seperti itu gitu? Maksudnya, apakah siapa yang pengen lari, siapa yang pengen ikut, yuk, atau ada syarat-syarat tertentunya juga kalau di event-event yang pernah Mia ikuti di dalam negeri gitu? Apakah seperti yang di luar juga yang agak, kalau didengar tadi kan agak lebih ketat ya, bukan sembarang orang juga bisa ikut gitu. Kalau di event lokal sih sepertinya nggak seketat kalau event di luar negeri ya. Paling mereka mereka pasti bertanya ada riwayat kesehatan. Terus kita juga dikategorikan berdasarkan umur. Kalau umur sudah lebih dari 40, kita dikasih tanda tuh di situ tuh. Jadi maksudnya beda dengan di bawah umur 40 gitu kan. Dan orang-orang dengan ada catatan kesehatannya juga, mereka juga kayaknya dikasih note tertentu gitu, kayaknya supaya ngejaga kali ya, takut ada terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau seketat di luar negeri sih kayaknya sih enggak ya, enggak sih. Oke. Nah, Mia, mungkin dari Mia ada tips-tips untuk mereka yang ingin memulai lari. Mungkin kita simpulkan tipsnya dari Mia deh gitu loh, bagi yang ingin memulai lari sebagai hobi dan juga sebagai olahraga tentunya. Tentu ini di bagian amatir ya, Mia ya, maksudnya bukan profesional sebagai pelari ya, amatir pastinya ya Mia ya. Ya, jadi untuk yang baru mau mulai lari atau mau mencoba lari, sebenarnya balik lagi seperti yang tadi Nia bilang, olahraga lari itu olahraga untuk semua kategori umur. Olahraga yang paling mudah untuk dilakukan gitu ya. Tapi kita harus menyesuaikan sama kondisi badan kita sendiri gitu. Kalau badan kita mampunya seperti orang jalan cepat, ya kenapa enggak gitu. Nggak perlu malu dengan itu. Kalau kita bisa larinya cuma sekilo aja, yang ya kenapa enggak gitu. Sesuaikan aja sama kemampuan kita. Jangan lihat orang lain. Dan karena berlari itu jarak itu nggak terlalu penting sih. Yang penting itu kita bisa disiplin melakukan olahraga itu, paling enggak seminggu 3 kali lah, baru ada manfaatnya untuk kita. Dan kemudian selain jangan memaksakan, ya kita juga harus harus sadar kalau
lari itu sebenarnya olahraga itu adalah satu kebutuhan untuk kita gitu kan, apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini kita harus makin bisa meningkatkan imunitas badan kita gitu. Dan kalau mencoba lari sekali terus habis itu ada rasa pegel-pegel itu sebenarnya biasa. Jangan kapok gitu ya. Dan jangan lupa bertanya sama orang yang sudah istilahnya sudah lebih senior berlari lah, sudah lebih tahu ilmunya untuk cari tahu ini posisi lari aku sebenarnya udah benar nggak sih kayak gini gitu. Jadi jangan malas untuk mencari informasi gitu sih. Jadi ya olahraga itu sebenarnya bukan untuk olahraga itu untuk sehat, bukan untuk nyari kurus gitu. Kalau bisa kurus itu satu bonus tersendiri gitu ya. Kalau olahraga di kepalanya itu untuk untuk ada satu hal misalnya untuk kurus ya mungkin itu malah jadi ini ya, malah jadi beban gitu, nggak jadi fun gitu ya. Ya kira-kira seperti itu sih. Jadi jangan kapok. Satu. Ya, yang terakhir ini yang paling penting mungkin di olahraga lari itu adalah sepatu kali ya. Di olahraga lari itu adalah sepatu. Mungkin ada juga tips memilih sepatu dari Mia kalau ada. Oke. Tips memilih sepatu. Sepatu tuh sekarang banyak macamnya. Ada yang disesuaikan sama si pelarinya. Ada sepatu yang khusus untuk jarak dekat 5 km. Ada sepatu yang untuk trail dan macam-macam lah gitu. Jadi tergantung sama kita, pas kita coba itu jangan dicoba aja tapi dicoba untuk lari. Dicoba untuk lari kecil-kecil lah gitu, rasanya seperti apa. Kalau rasanya nyaman ya kenapa nggak dibeli gitu. Kemudian kalau beli sepatu juga jangan yang pas banget, harus ada space longgarnya sedikit gitu supaya takutnya kalau terlalu ngepas malah jadi peredaran darahnya kehambat malah jadi kram. Gitu sih ya. Jadi kira-kira itu sih yang perlu diperhatiin kalau beli sepatu. Iya. Oke, terima kasih Mia, banyak sekali masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Indonesia yang join dengan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang menyenangkan bagi kita semua, pagi atau hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan jangan lupa minggu depan kita juga akan join lagi live di acara Ngobrol Asik Minggu Pagi Online, dan yang jadi teman ngobrol minggu depan adalah Uni Evi Bundo Evi Alizar. Beliau adalah owner dari Nasi Kapau Padusi Gumarang. Nah, besok atau minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seperti apa sih menu-menunya, bagaimana beliau membuka bisnis Nasi Kapau Gumarang ini, Padusi Gumarang ini. Besok kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan kita besok yang join diundang ya untuk makan di Nasi Kapau. Iya. Jangan lupa join. Terima kasih banyak. Ya, ngobrol di acara. Mudah-mudahan acaranya sukses terus, bisa menginspirasi orang banyak dari sisi positif. Amin. Itu. Sukses ya, Dadon. Amin. Ya, terima kasih. Nah, Uni Mia, kita nanti sama-sama ini aja ya. Sama-sama pamit aja kita nanti ya. Sama-sama end kita nanti ya. Nah, terima kasih untuk sahabat Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Ngobrol-ngobrol kita hari ini bermanfaat. Dan salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya, kita sama-sama end aja ya, Uni Mia. Dadah. Ya, thank you. Salam ya buat semua. Ya.